Oke, kali ini ya kita akan belajar tentang yang namanya alokasi portofolio. Jadi tema hari ini kita kan tahu ya dunia sedang nggak baik-baik aja ya. US, Iran, Israel lagi perang, ya Rusia lagi cari kesempatan, Cina juga lagi lihat-lihat kesempatan. Dan kalau kalian lihat video gue yang terakhir ya, di episode terakhir kita bahas gimana kalau misalnya terjadi market crash gitu. Dan siklus dunia tuh memang selalu seperti itu, selalu ada market crash. Nah, tapi gimana cara kita bisa amanin aset kita ya ketika dunia lagi nggak baik-baik aja dan market lagi mau crash ya? Gimana caranya biar nggak boncos ibaratnya? Jadi di sini gue akan tekanin hal paling penting dalam dunia investasi. Itu bukan kayak pilih saham apa, pilih kripto apa, pilih ini apa, properti yang mana. Tapi itu alokasi dari portofolio itu sendiri. Jadi market crash yang gue pernah alami pertama yaitu 2020 ya, yang serius pertama 2020 COVID, di mana market tuh turun sekitar 34% dalam waktu 33 hari. Jadi turunnya lumayan drastis waktu itu. Dan ketika waktu itu, gue tuh punya alokasi portofolio yang lumayan unik gitu. Dimana gue punya mata uang asing juga di sana. Dan gue punya cash untuk gue bisa serok akhirnya bank-bank murah itu di harga bawah. Ya. Dan ini waktu itu pas gue lagi bikin platform namanya Ternak Uang, gue share semuanya secara terbuka. Ya. Jadi gue beli beberapa saham-saham dalam negeri yang sangat terdiskon dan sangat murah. Kenapa? Karena gue punya alokasi portofolio yang bagus. Ya. Jadi ketika market crash itu selalu ada dua orang ya. Ada orang yang cuan, ada orang yang rugi. Nah, orang yang bisa cuan ini karena mereka punya alokasi yang bagus. Sedangkan orang yang rugi itu nggak punya alokasi. Tapi orang yang nggak mengerti ini akan ngerasa, oh ketika market crash kok lu hoki pegang cash, kok lu hoki. Ya, tapi layaknya semua di dunia ini gue nggak percaya dengan hoki gitu. Semuanya itu bisa dipikirkan ya, bisa by design gitu. Jadi di sini gue akan kasih kalian konsep-konsepnya, yang ntar kalian bisa kembangin sendiri. Ya, ini bukan kayak menu pasti ya. Ini lebih kayak masak. Jadi kalian bisa pakai feeling kalian seperti apa, kalian lebih sukanya seperti apa. Karena orang itu beda-beda ya. Ada orang yang agresif, ada yang moderat, ada konservatif. Nanti dibahas di belakang kita bahas. Ya. Tapi 90% ya dari decision investasi itu tentang asset allocation. Ya. Ini banyak riset ya, kalian tinggal cari ya. Riset di dunia ini tentang investasi. 90% dari hasil investasi adalah hasil dari aset alokasi. Bukan stock picking, bukan pilih sama apa, tapi alokasi asetnya. Bukan crypto picking, pilih crypto apa. Bukan property picking, bukan apapun yang lain ya. Nah, sebelum kita akan mulai, gua mau introduce kalian ke salah satu ibaratnya, gua kan selalu ngomong gua belajar dari Warren Buffett ya. Gua aja belajar juga ya dari salah satu orang yang punya quote seperti ini ya. Invest kurang lebih seperti ini ya. Invest in 7 to 8 ventures. Lanjutannya adalah karena kalian tidak tahu ya apa yang akan terjadi di bumi ini. Jadi jawabannya adalah zaman dulu ya ketika berinvestasi, lu berinvestasi itu investlah di 7 sampai 8 kapal. Karena lu nggak tahu ya kapal mana yang bakal tenggelam. Ini kata-kata dari Raja Salomo. Dan ini yang gue pegang sampai sekarang gitu loh. Ini prinsip yang gue pegang karena ini udah tahan ribuan tahun. Dan orang ini adalah orang paling kaya yang pernah hidup di bumi ya, 2 triliun dolar. Lebih kaya dari Elon Musk ya. Jadi beliau adalah raja yang paling bijak dan juga raja yang paling kaya. Ya, jadi gue dengerin beliau. Jadi invest di 7 sampai 8 ventures. Jadi sebelum nanti kita belajar aset alokasi, dari basic principle ini, gue akan kasih kalian, 7 sampai 8 aset tuh apa aja. Mungkin kalian ada yang bisa sebutin 3 di sini, ada yang bisa sebutin 4, tapi kita akan bahas 7 sampai 8-nya. Oke, nanti kita akan balik lagi ke sini. Oke, kita akan bahas dari aset yang pertama ya, yaitu public equity. Tapi kalian harus paham, di saat gue jelaskan seperti ini bukan berarti artinya, ini kan kalian tahu ini artinya saham ya. Ini bukan milih saham, tapi public equity sebagai aset kelas. Karena itu dua hal yang sangat berbeda. Ya. Public equity ini apa? Public equity ini adalah saham perusahaan-perusahaan yang publik. Jadi kalau ketika perusahaan itu sudah besar, mereka itu biasanya mencari modal dengan listing di bursa masing-masing. Ya. Cuman untuk kita benar-benar ngerti public equity ini, kita harus belajar sejarahnya dulu ya. Public equity ini kenapa sih terjadi? Ini dimulai di abad 13 ya. Abad 13 sampai 16. Waktu itu, ini ada di Venice namanya ya. Di Venice dan juga di
France. Orang itu mau invest di kapal ya. Jadi gampangnya kita akan gambarin di sini misalnya ini orang ya. Oke. Dia mau invest ya di pelayaran. Karena zaman dulu itu yang penting adalah rempah-rempah ya, ini kapal. Oke. Jadi orang yang punya kapalnya ibarat jual saham kapalnya, oke? Satu, kalau untung dibagi. Dibagi. Dua, kalau rugi dibagi. Maksudnya rugi apa? Kalau kapalnya karam, kapalnya kena bajak laut, yaitu resikonya dibagi. Ya. Jadi ini konsep pertama kali. Ini kita bisa lihat dari abad 13 sampai abad 16 ya. Lalu ini disempurnakan ya. Ini disempurnakan di tahun 1600 ya. Ya, lewat Belanda. Ini kalian banyak yang tahu, kalian banyak belajar sejarah juga, VOC yang pertama bikin. Dulu, ini awal-awal banget, konsepnya masih sama ya. Konsepnya masih kayak manusia dan kapal begini. Tapi bedanya ketika mereka udah bikin bursanya ya, Belanda sama VOC ini, yang mereka bikin ini apa? Adalah kertasnya, sertifikatnya. Tadinya lu ngedealnya sama orang. Jadi misalnya gua ngedeal sama lu nih yang nonton situ. Oke, lu yang punya kapal, gua punya duit. Oke nih. Oke, kalau kapal lu karam ya lu sama gua. Tapi bedanya ketika Belanda udah pegang ini, ada kertasnya. Ya, kertasnya ini udah boleh di-tradingkan gitu. Jadi bursa pertama itu hadir di 1602. Dan kita bisa lihat ini berevolusi juga ya sampai tahun 1792. Ada namanya Bretton Woods System. Ini akhirnya nanti jadi kalau kalian tahu sekarang New York Stock Exchange, NYSE ya. Jadi New York Stock Exchange itu basically dari Bretton Woods ya tahun 1792 dan ini dimodernisasi ya ada teknologi segala macam sampai tahun sekarang ya. Jadi kira-kira public equity ini hasilnya seperti ini. Awalnya cuma dari kapal lalu jadi perusahaan ya. Kalau kalian lihat public equity, maksud gue itu adalah apa? Maksud gue adalah saham dunia sebenarnya. Maksud gue public equity itu bukan BCA, bukan Astra, bukan ini. Tapi saham dunia sebagai aset kelas. Maksudnya apa? Dunia ini kan kita lihat bahwa kalau kita lihat 100 tahun ya, ini gue gambarin. Public equity itu mungkin begini ya. Oke? Ini asetnya selama 100 tahun. Apakah ada perusahaan yang bangkrut dan yang nggak bangkrut? Jawabannya ada gitu. Kayak misalnya tahun 2000 yang nomor satu di dunia itu perusahaannya bukan yang nomor satu sekarang. Kalau nomor satu sekarang kita tahu ya, Nvidia kan. Tapi di zaman sini, ini pasti bukan Nvidia gitu. Pasti perusahaan udah nggak ada lagi dari sekarang. Tapi jawabannya kenapa naik terus? Karena ini adalah sebuah indeks yang diciptakan. Ya. Jadi kita sebutnya di sini World Index. Ini banyak ya, agregator untuk bisa kasih indeks. Ini ada, kalau kalian tahu yang terkenal, MSCI. Ada FTSE. MSCI itu MSCI World Index namanya. Index. Ini Global All Cap. Ya. Jadi ini banyak indeks providernya. Rata-rata return di sini, itu kalau kita tariknya selama 100 tahun, real inflation rate, itu mungkin di sekitar 7% ya teman-teman. Jadi public equity ini, dengan resiko dia bisa turun kayak gini, itu return CAGR-nya. Jadi compounded annual growth rate-nya. Rata-rata per tahun lu bisa bertumbuh sekitar 7%. Ini dari selama 100 tahun ya, 100 tahun terakhir. Nah, jadi aset kelas yang gue maksud tuh ini. Ya. Jadi kalau lu beli misalnya World Index nih, misalnya pakai ETF ya, kita sebutnya ETF pakai Vanguard punya, tickernya itu VT, itu lo akan dapat sekitar 7%. Ekspektasi return lo. Ekspektasi return ke depannya kalau cuma taruh di sini, taruh terus tuh 7%. Ya. Jadi ini akan, lu dapat semuanya. Lu dapat Nvidia, lu dapat Microsoft, dapat Google, ya, dapat Tesla, dan semuanya. Jadi dia akan otomatis rebalance kalau World Index ini. Ibaratnya mungkin kalian ada pertanyaan, ini kan sekarang 60% itu bobotnya di US. Ya, gimana kalau nanti US keganti? Jawabannya ini akan rebalance sendiri. Ya, nanti US-nya bakal diturunin, misalnya naik Cina. Nanti otomatis akan uangnya ke sini sendiri gitu. Atau misalnya Jepang naik, uangnya akan ke sini ya, akan ke Jepang. Atau misalnya negara-negara lain gitu loh. Jadi mereka akan otomatis di rebalancing sendiri. Jadi semua yang gue sebutkan di sini itu bukan single individual stock, bukan single individual bond, ya, tapi ini adalah aset kelas itu maksudnya ini. Dan ini masih banyak yang nggak paham. Jadi kalau kalian lihat mungkin selama 100 tahun, ini adalah wealth driver terbesar, yaitu public equity. Ya.
capital market yang bisa orang bilang tuh ini gitu loh. Ini yang bikin kekayaan manusia itu jadi besar. Kita akan lanjut ya ke aset kedua, namanya bonds atau surat hutang. Ini adalah aset yang sangat sederhana ya. Kita akan gambarin di sini ada orang nih. Oke, gue punya 10 nih, ya kan? Ada orang di sini. Oke, gue mau pinjem dong 10 lu. Oke, dia bilang, gue kasih pinjem 10 lu. Tapi nanti pas lu balikin, gue pengen lu balikinnya tambah 1 ya. Ya, tambah 1. Balikin tambah 1. Jadi ketika dia pinjam 10, dia balikinnya berapa? Dia balikinnya betul, 11. Jadi orang yang tadinya dia punya 10, dia jadi punya 11. Oke, ini konsep lama banget. Kalau kalian pertama pelajarin, ini zaman Mesopotamia udah dah. Tepatnya di Sumeria. Kenapa kita bisa tahu? Karena ini ada tablet gitu, tablet tanah. Ya, tablet tanah. Jadi ini hutangnya di sini segala macam ditulis di sini. Oke. Ini udah lama banget. Ya, ini aset kelas paling lama yaitu manusia ngeribain orang, ya, riba. Dan di abad ke-12 ya di Venice ya dan Florence. Ini pertama kali adanya namanya government bond. Tapi government zaman dulu, lu jangan anggap kayak bonds zaman sekarang. Bonds zaman sekarang pemerintah ngutang untuk bikin infrastruktur, ya kan? Untuk bikin misalnya jalan tol dan lain-lain. Tapi zaman dulu government bonds itu bukan dipakai seperti sekarang. Dipakainya untuk perang, ya. Jadi government bonds zaman Venice dan Florence itu dipakai untuk perang. Jadi ketika rajanya itu mau berperang sama lawannya, mereka akan terbitin bonds untuk masyarakatnya taruh duit, ya. Tapi problemnya ada problem fundamental dengan bonds perang ini. Ketika kalah gimana? Jawabannya gagal bayar kalau kalah. Oke. Dan ini akhirnya dikonsolidasikan gitu tahun 1694 ya oleh Inggris. Ketika Inggris itu kalah perang dengan Prancis, dia akan mikir, oke, gimana caranya ketika bonds gue keluarin, kan itu bukan rakyat miskin yang beli adalah rakyat-rakyat kaya. Gimana caranya rakyat-rakyat yang kaya ini nggak merasa rugi? Akhirnya dia akan bikin namanya, itu Bank of England akhirnya. Nah, ini dipakai nih. Nah, jadi orang kaya yang invest buat bonds di perang di sini, kalau sampai gagal, ibaratnya perangnya, mereka yang tanggung. Ya. Ini sistem treasury pertama yang pernah ada di dunia, itu dibikin sama Bank of England. Jadi jawabannya surat hutang ini yang paling lama ya, sistem riba ini yang paling lama karena orang tuh selalu punya kebutuhan untuk minjem duit orang ya. Minjem future value duit orang di masa depan. Jadi orang selalu bikin sistemnya dari dulu dari satu orang begini ya kan dari tablet tanah, lalu dia bikin government bond, lalu dibikin government bond untuk perang, lalu disempurnakan gitu. Ada bahkan Inggris keluarin tuh yang nggak ada tenornya gitu. Jadi dia bayar kupon sampai lu mati terus-terusan dibayar terus tapi akhirnya itu di shutdown gitu karena mereka nggak mampu bayar lagi ya jadi ponzi akhirnya. Nah tapi banyak yang salah gitu, banyak yang kira aset seperti ini kalau misalnya kita lihat secara chart ya banyak yang kira aset seperti ini tuh nggak bisa untung. Tapi kalau kita lihat dari tickernya misalnya BND ya, ini kalian cariin di luar negeri ETF-nya itu 5 tahun terakhir tuh kurang lebih kalau gue nggak salah caranya seperti ini gitu. Nah kenapa? Karena dia bukan masalah cuman dia bayarin ibaratnya lu dapat kupon gitu. Tapi ada harga di secondary market. Jadi kalau orang yang mikir bahwa mereka beli bonds tuh selalu untung, jawabannya enggak. Ya. Kalau lu lihat ETF seperti BND, ada yang bilang, "Oh, tapi kalau misalnya gue beli government bond tuh pasti untung." Berarti lu masih belum ngerti konsepnya seperti apa. Ya. Bonds itu bukan jaminan untung. Bonds itu punya secondary market. Di mana harga dari kertasnya, ini kan dulu tablet tanah sekarang jadi kertas, di trade juga ya. Jadi ini aset yang gua pribadi, ini pribadi gua ya, gua kurang suka. Kenapa? Karena menurut gua selama mungkin ya 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, bonds itu bukanlah jadi aset yang bagus ya. Makanya di Amerika ada inovasi baru, yaitu dibikin TIPS namanya. Treasury Inflation Protected ya. Orang banyak yang akhirnya belinya ini karena bonds kayak begini kualitinya ya. Jadi ini aset yang gue pribadi ya kurang suka gitu. Nah aset selanjutnya yang kita akan bahas ya. Nah ini.
Ini kesukaan bapak emak lu nih ya. Kesukaannya boomer ini, yaitu real estate, property. Ya. Ini dari zaman dulu, ya ini mau dari abad kelima sampai sekarang. Sistem kerjanya sama ya. Sistem kerjanya apa? Ini ada tanah nih ya. Tanah ini yang punya adalah raja. Raja ini menyewakan tanahnya untuk dipakai sementara sama bangsawan. Ini bangsawan nih. Lords zaman dulu. Atau bangsawan. Lalu dia bikin nih jadi kayak rumah nih kecil-kecil nih, oke? Ini siapa yang tinggal di sini? Yaitu peasant. Ya, rakyat jelata. Rakyat kita sebutnya. Nah, rakyat ini ngutang ke sini. Antara ngutang atau nyewa. Jadi dua, rakyat itu dua ya. Ngutang atau kedua nyewa ke lords. Tapi dia juga cuman sebenarnya tanahnya punya rajanya. Dia dikasih kesempatan untuk ditukar. Jadi rajanya ngasih dia tanah, ya, dia kasih tanah. Ini lords ini kasih militer ke rajanya, perlindungan militer, dia tukeran sama tanah. Jadi properti konsepnya begini, tapi rakyat ini nggak pernah punya, ya ini nggak pernah dipunyai sama rakyat. Makanya gue bingung orang yang bilang bahwa rumahnya dibeli sama KPR tuh rumah dia, bukan itu rumahnya bank, bukan rumah lu gitu. Lu baca yang benar gitu. Oke, jadi ini dari dulu seperti itu, dan ini sama ya. Ini dari sekarang rajanya adalah pemerintah, lords dan bangsawan itu adalah orang kaya, ya kan? Dan ada peasant. Lalu ini direvolusi abad ke-17 oleh John Locke. Dia bikin suatu konsep yang penting sekali namanya life, liberty, sama property. Nah, life itu adalah hak manusia untuk hidup, liberty adalah hak manusia untuk kebebasan, sedangkan property adalah hak manusia untuk memiliki ini. Jadi kepemilikan ini oleh rakyat jelata itu sama dengan hak hidup. Nah, ini yang bikin basis dari aset real estate sampai sekarang, ya. Jadi kita bisa punya hak atas kepemilikan rumah kita. Jadi simple ya, kalau misalnya kalian properti itu seperti apa? Properti itu ya lu beli rumah nih kan. Lu bisa dapat satu capital gain. Dua, itu bisa dapat ibaratnya dividen lu adalah sewa. Nah, tapi orang yang kayak nggak gitu ngerti ini, mereka akan bisa beli satu kos-kosan, dua aneh-aneh, ya kan? Padahal jawabannya ada produk finansial namanya REITs. Real Estate Investment Trust. Jadi orang yang udah punya gedung, ya kan di Amerika dia punya gedung nih kayak gini, ya gedung kantor, dia kasih kalian untuk bisa akses dan itu ada financial marketnya. Jadi kayak gini ada chartnya, ya ada rates dan bahkan Vanguard juga punya. Misalnya kalian mau real estate di sana juga FNQ aja kalian beli ya. Lu tinggal beli satu tiket, lu nggak usah ngurus beginian gitu loh. Lu tinggal beli aset kelasnya. Makanya penting pengetahuan finansial biar orang tuh nggak terlalu bodoh-bodoh amat gitu. Ya, ketika gue pengen punya exposure di real estate, gue nggak akan pernah kayak nyari kosnya di Jakarta, terus kayak cari deket kampus. Itu paling lu real yieldnya cuma 4%. Ngapain? Gue mending beli rates nih. Banyaknya 10-11% kok. Nggak usah kerja, tinggal pencet. Nah, ya, simplifikasi. Jadi nggak usah ribet-ribet. Ngapain ini dongo gitu ya. Makanya gue selalu bilang yang bikin ini bukan orang pinter nih. Sama gitu. Dua sih kalau orang kaya banget, antara kalau udah ngerti gini ya misalnya lo mau bikin hotel buat ego. Nah, kalau itu mungkin gue bikin gitu buat ego, tapi bukan buat investasi ya. Lu udah kaya banget nih, pengen punya hotel bintang 5, pengen undang teman-teman lu makan, itu buat ego, bukan buat investasi. Investasi lu di REITs atau nggak di ETF. Nah, aset yang kelima yang kita bahas adalah komoditas. Oke, ini adalah aset kelas juga ya, komoditi. Dan ini kita lebih fundamental ya. Terhadap manusia. Yaitu apa aja sih? Manusia butuh makanan. Manusia butuh energi. Manusia butuh logam berharga. Ya, butuh tiga ini. Manusia butuh makan, butuh energi, butuh logam. Jadi komoditas adalah aset kelas yang berhubungan dengan ini. Fundamental dari manusia. Jadi di abad ke-16,
Ada jalur namanya Silk Road. Ini rempah ya kan, misalnya kayak garam, lada, dan lain-lain. Ini lewat Silk Road. Jadi kekayaan manusia itu adalah komoditas zaman dulu, ya. Siapa yang bisa trade di jalur ini adalah jadi orang yang paling kaya zaman itu. Dan ini akhirnya jadi, ini kan transaksinya kalau zaman sekarang kita sebutnya spot market, ya. Silk Road ini spot market. Jadi ini ada sejarahnya kenapa namanya spot. Karena manusia itu ketika lu mau lewat Silk Road nih, lu sampein barang lu di pasar di sana. Ketika nyampe pasar, gue beli beras lu gitu. Ketika nyampe di pasar, gue beli lada lu. Spot gitu, orang ke orang. Tapi juga kalau kita zaman sekarang kita tahu ada namanya futures market. Nah, futures market ini sejarahnya dari Jepang, ya. Di Jepang, waktu itu samurai itu dibayarnya pakai beras. Dia digajinya pakai beras. Nah, beras itu harga spotnya itu fluktuatif. Dia naik turun. Nah, mereka akhirnya mikir, oke, gue bikin kupon deh kalau gitu. Mereka bikin kupon. Samurai ini bikin kupon. Jadi, futures market itu yang bikin samurai. Mereka bikin kupon untuk beras di masa depan. Gitu. Jadi, harganya dipredik, lalu dia ada jadi futures marketnya. Ya. Nah, komoditas tuh seperti ini. Ya, kurang lebih. Dan kita lihat revolusi besar komoditas itu terjadi tahun 2000 ya. Ketika udah banyak ETF tadi. Sebenarnya ETF ini adalah revolusi dari semua aset gitu. Lu bisa beli real estate pakai ini, lu bisa beli komoditi pakai ini ya. Dan lu bisa beli apapun pakai ini. Komoditas dibagi dua ya. Hard commodity, minyak, tembaga, natural gas. Ya, ini hard commodity, ada soft commodity juga. Gandum, kopi, gula. Jadi komoditas dibagi sama dua, hard commodity sama soft commodity. Dan itu yang dibutuhkan. Balik lagi fundamental pokoknya makanan, energi, logam. Nah, komoditas pentingnya apa? Ini gue belajar dari Ray Dalio, ini penting sekali untuk menjadi indikator awal dari sebuah inflasi. Ya, ketika komoditas naik, biaya produksi naik. Paham nggak? Jadi ini kita bisa nge-gauge nih pakai harga dari komoditas antara bank sentral itu mau naik atau turunin suku bunga. Oke, paham? Jadi komoditas itu adalah indikator awal. Ketika harganya dia naik, mau itu gula naik, kita akan lihat biaya produksi naik. Ya. Nah, kita akan bahas nih ya. Aset ke-6. Ini aset yang paling baru nih ya. Ya, kita sebut aset digital. Oke. Ini kita tahu semua 2008 Satoshi ya kan. Tapi ini sebenarnya sejarahnya udah dari 1970 ya. Jadi waktu itu ada BitGold, ada eGold, ada B-Money. Cuman problemnya ini semua apa? Kenapa mereka semua nggak bisa jadi Bitcoin? Karena mereka punya problem yang namanya double spending. Nah, konsep double spending ini apa? Ketika misal lu punya uang gitu kan, uang internet namanya BitGold. Apa yang bisa buktiin bahwa ketika lu kirim ke gua, itu nggak bisa di-copy. Karena waktu itu zaman di internet, semuanya bisa di-copy. Kayak lagu, lu kirim MP3, zaman dulu itu bisa di-copy. Ya, pakai USB di-copy. Apa yang bisa bikin bahwa duit BitGold lu nggak di-copy, terus orang main ngasal aja begitu. Ya. Nah, itu diselesaikan oleh Satoshi dengan teknologi yang namanya blockchain. Blockchain ini adalah yang bisa bikin tadi double spending ini orang nggak bisa sembarangan gitu. Karena dia kunci dari blok 1 ke next bloknya, dikunci dalam interval 10 menit. 10 menit. Jadi dikunci pakai waktu. Makanya namanya timestamp. Oke? Nah, ini disebutnya orang-orangnya dulu namanya cypherpunks. Ini kayak Nick Szabo, Adam Back. Mereka yang awal-awal peloporin ya dunia cryptocurrency ini. 2010 ya, ada orang namanya Laszlo. Beli pizza. Oke. 10.000 Bitcoin.
Ini pasti orang paling menyesal di dunia. Cuman dia ini yang bikin akhirnya Bitcoin tuh terkenal dan bisa ditransaksikan transaksi. Ya, jadi tanggal dia beli ini tiap 2010 tuh dikenal sebagai Bitcoin Pizza Day. Kita juga tahu di 2013, 16 ada orang namanya Ross Ulbricht ya. Ini yang bikin Silk Road. Itu website di dark web untuk misalnya jual beli hal-hal ilegal ya, tapi pembayarannya pakai Bitcoin. Jadi Bitcoin itu dikenal sebagai aset yang nggak bagus waktu itu karena Silk Road ini. Jadi aset kriminal dibilangnya. Sampai tahun 2020 ya. Institusi masuk. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat dibandingkan lain kan kita bilang tadi kalau misalnya ibaratnya nah ini adalah World Index nih. World Index ya. Bitcoin tuh begini. Sekarang nggak mungkin di sini, ya. Kalau World Index itu 7% per tahun, Bitcoin tuh ini historical ya, 60% per tahun. Jadi jauh banget ya. Dia di bawah bonds tuh di bawah sini, cash di bawah sini. Dia adalah aset terbaik selama dia lahir nih dari tahun 2010 lah kita hitung. Sampai sekarang. Ini adalah aset terbaik. Kenapa? Karena by CAGR dia 60%. Tapi jeleknya di mana? Di max drawdown-nya. Kita sebutnya max DD. Ini dia turunnya bisa 70%. Ya. Jadi, ini aset yang kita sebutnya asimetris. Nah, kunci lu jadi kaya adalah nyari aset-aset yang asimetris seperti ini. Ketika dulu, ini kan gue dikasih waktu 16.000 nih, di sini ya gue beli. Pakai semua duit gue. Gitu. Jadi buat yang tanya, oh emas itu masuknya mana? Emas masuknya komoditi ya teman-teman. Emas itu adalah komoditas. Kita akan bahas aset ketujuh. Nah, ayo apa nih aset ketujuh ya kan? Aset ketujuh yang kita bahas adalah private equity. Ya. Nah, bedanya apa? Public sama private equity. Private equity itu tidak di trade, ya. Tidak ada di bursa. Tidak bisa kalian beli, tidak bisa kalian akses. Contohnya apa? Om kalian punya pabrik, ya. Om kalian punya pabrik. Ya, ini mah rumah ya, bukan pabrik ya. Intinya om kalian punya pabrik gitu loh. Dia ngasilin misalnya omset 100 miliar, ya. Ini ngasilin bersih ya 10 M per tahun. Dia punya aset misalnya. Aset 100 M juga. Nah, pertanyaannya, ini lu bisa bikin deal nggak untuk membeli? Gitu. Itu adalah private equity gitu. Untuk bisa ngedeal untuk beli, lo harus pertama analisa dulu, lo mesti valuasi. Harganya berapa sih? Gitu. Misal kita hargain pabrik om lo itu dengan price to earning 10 gitu. Ya. Jadi 10 lu kali 10 sama dengan 100 M. Harganya bisa seperti ini ya. Dengan PI 10 dan 1 kali ya dari nilai buku. Jadi ya 100 M harganya. Nilai buku itu adalah nilai asetnya, totalnya gitu kan. Ekuitasnya lah, kita sebutnya ekuitasnya. Nah, dari 100 M ini, baru lu misalnya lu bikin deal, oh gue mau 50%. Oke. 50% dari 100 M 50 M. Ya. Jadi 50 M ini, antara lu injek ke dalam, atau lu keluarin secondary share namanya. Nah, ke om lu. Oke, jadi kalau kalian tanya para private equity kerjanya seperti apa, mereka kerjanya seperti ini. Ya. Jadi ada yang macam-macam. Untuk ngumpulin 50 M ini, biasanya kalau perusahaan private equity yang spesialis, mereka pakai duitnya orang. Ntar gue akan jelasin strukturnya gitu. Jadi kalau private equity mereka punya yang namanya general partner. Ya, dan limited partner. Ini perusahaan-perusahaan seperti kalau kalian tahu KKR atau Carlyle. Ya. Jadi GP ini yang kerja untuk nyari kayak gini, LP ini yang danain. Ya. LP ini nyetor duit. Ini kerja. Gitu. Ya, jadi struktur mereka bukan kayak perusahaan biasa. Mereka punya general sama limited, ya. LP sebutnya. Jadi mereka akan hunting gitu, deal-deal seperti ini. Perusahaan-perusahaan kayak pabrik seperti Om lu gitu. Ya. Dan mereka akan coba forecast kalau misalnya tahun ini 110 M, gimana caranya tahun depan 110 M, ya. Terus tahun depan lagi 120 kalau bisa, 130, ya. Mereka kan coba hitung seperti ini, ya.
Dan bersihnya berapa? Dengan margin yang sama, kita bisa ekspektasikan ketika ini 110, ini kan jadi 1,1. Jadi 11 gitu kan. Ya, jadi 12, jadi 13. Nah, ini akan dihitung nih sama mereka nih. Ya, mereka bisa bikin model, namanya biasanya DCF. Discounted Cash Flow. Mereka lihat, karena bisnis itu adalah mesin uang gitu. Jadi ketika bisnis itu mencetak uang, itu kalian bisa jumlahin tuh cash flow-nya seumur hidupnya berapa. Jadi ini adalah sebuah aset kelas gitu. Kayak misalnya ketika gue berinvestasi di bisnis, gue tuh bukan pengusaha, gue investor, gue sukanya berinvestasi. Jadi kalau kalian tanya, misalnya gue ada bisnis Holy Wings gitu kan, sama, itu private equity ya, itu aset kelasnya namanya private equity. Cuman gue nggak ada ini, gue nggak ada LP. Karena gue bukan perusahaan private equity. Cuman ini gue bagi dengan aset kelas gue. Nah, ini nggak semua orang nih, kalau yang ini bisa akses gitu. Cuman so far ini adalah one of the greatest ya, wealth creation yang pernah ada. Kalau tadi public market, public itu 7%, PE itu bisa lebih tinggi, 11-12% ya. Jadi kalian harus bisa lihat seperti ini, rata-rata aset itu seperti apa. Misalnya bonds. Bonds tuh realnya paling 3-4%, oke. Kalau cash kan kita tahu, 0, ya. Real estate kita juga tahu nih, misalnya 7%. Jadi kalian harus tahu, ini namanya expected ER, namanya expected return, ya. Penting ini untuk kalian tahu, ya. Expected return dari setiap aset, nanti kita akan bahas. Dan kita akan masuk ke aset terakhir ya, yaitu cash. Cash ini adalah aset kelas sendiri, gitu. Ya. Jadi kalau cash itu ada banyak formatnya. Ada misalnya mata uang asing, atau forex biasa orang sebutnya. Cash itu juga ada, kalau Indonesia bilangnya RDPU ya. Atau ini money market kita sebutnya, money market. Kalau boomer sukanya TD, time deposit ya, atau deposito. Nah, cash ini untuk apa? Untuk lu punya ibaratnya peluru. Penting untuk punya bantalan cash ya. Saran gue selalu di antara 20%, at least 20% lu pegang cash ya. Setiap kali lu mulai berinvestasi. Jadi 8 aset kelas tadi ya. Kita akan coba untuk bikin portofolio sederhananya. Gue sebut tadi cash itu 20% karena penting ada resiko namanya risk of ruin ya. Jadi ini harus dihindari dari investasi. Jadi yang ngajarin lu nggak perlu alokasi portofolio, investasi itu dimasukin semuanya. Mereka itu nggak ngerti yang namanya risk of ruin. Risk of ruin itu apa? Ketika lu beli sebuah aset misalnya. Semua aset lu masukin di satu saham gitu. Sahamnya 150 gitu kan, jadi gocap. Nyangkut gitu kan. Ini lu kena risk of ruin, hidup lu hancur ya. Portofolio lu hancur. Cash itu bikin lu nggak pernah kena risk of ruin. Kecuali lu tinggal di Zimbabwe ya. Nah, lu mesti diklasifikasi dari aset kelas tadi, resiko. Mana yang tinggi? Ya. Mana resiko yang moderat? Mana yang rendah? Kita akan mulai dari yang rendah dulu, gampang kan? Resiko rendah apa? Cash. Nah, yang masukin bonds jadi risiko rendah itu kurang pintar, itu moderat ya, bonds itu di sini. Kita bisa juga masukin di sini komoditi. Ya, oke, kita bisa masukin di sini real estate. Jadi dari yang tadi kita belajar, kita masukin komoditi, ada juga kan, sini ada gold, ya kan? Resikonya moderat gitu. Yang rendah cash sudah pasti. Tinggi kita public equity. Ini tinggi, moderat, dan rendah dari mana? Kita ketemunya dari namanya max drawdown. Jadi turun paling jauhnya bisa berapa? Public equity itu bisa 35%, 40%, 50%. Private equity bisa hilang semua. Ya. Kalau tadi om lu nipu, ya ternyata laporan keuangannya palsu, nggak segitu, lu kena tipu 0. Ya. Private equity bisa hilang semua. Ini sangat beresiko, sangat beresiko. Bitcoin, beresiko juga. Karena walaupun dia asetnya 60% tadi, ketika dia turun gini, ini bisa 70%. Nah, lu sanggup nggak? Jangan jadi orang yang ngomong, oh gue sanggup resiko. Karena semua orang punya, ibaratnya, punya rencana sampai mereka mulutnya ditonjok gitu kan. Ketika ditonjok, pusing mereka langsung. Jadi jawabannya lu harus tahu diri lu sendiri. Lu investor mana, lu bisa tinggi, moderat, atau rendah. Sebelum kita konstruk aset alokasi dari portfolio gitu. Jadi jangan lu sok-sok kayak, oh gue mau semuanya di Bitcoin dan private equity. Terus ini ditipu, ya kan. Ini turun 70%, terus habis itu udah. Koit lu gitu kan.
Lu nggak ngerti aset alokasi, lu nggak ngerti diri sendiri. Penting untuk kita bijak jadi sebuah manusia untuk punya kesadaran untuk mengerti diri kita sendiri. Ya, self-awareness gue sebutnya. Kalian nggak bisa samain kalian punya investasi sama gue. Gue di posisi yang gue punya cash sudah banyak sekali, ya. Ibaratnya semua investasi gue hilang pun gue hidup, ya masih 100 tahun ke depan, masih aman hidup gue. Jadi, kalian harus lihat gitu. Kondisi keuangan kalian itu seperti apa dan self-aware. Oh, gue bisa toleransi resiko seberapa. Jangan ngomongnya bisa toleransi resiko. Ketika turun 70% lu berteriak gitu. Jangan main di asetnya gitu. Kalau lu bisa 70% nggak kuat. Kalau nggak kuat ke nol, jangan sentuh private equity karena banyak yang ke nol. Ya, teman-teman gue tahu invest di bisnis private banyak yang nol gitu. Kenapa? Gue harus ambil yang paling tinggi ya kan? Kalau ntar kita lebih advance ini kita bahas di kelas-kelasnya nanti. Itu kan investasi yang lu cari adalah risk adjusted return atau Sharpe ratio. Ini lo harus cari yang paling efisien dan optimal gitu loh. Oke? Jadi ketika gua investasi agresif, kenapa portofolio gue sangat agresif? Gue ada Bitcoin, gue ada private equity, gue ada banyak di public equity. Ini gue lebih sedikit ya yang bawah ini ya. Gue lebih banyak dominan di yang paling agresif. Kenapa? Karena gue ngincar bangun 1000 sekolah. Ini nggak bisa dibangun dengan gue taruh uang gue di cash atau taruh di obligasi. Ya, ini ntar tunggu gue mati nggak selesai gue bangun 1000 sekolah. Karena gue mau bangun 1000 sekolah, gue harus cari aset yang returnnya tadi bisa 60% asimetris. Gue harus cari private equity yang bisa returnnya 30%. Gue harus stock picking di public equity tadi untuk mendapatkan return di atas rata-rata, paham nggak? Ya, jadi kenapa gue mengambil resiko ini? Karena gue punya tujuan akhir. Nah, tujuan akhir lu kan bisa cuman misalnya beliin mama rumah gitu. Ya wes, lu bisa pakai yang lain gitu. Kalau cuma mau beliin mama rumah. Tujuan gue adalah gue mau bangun 1000 sekolah ya buat Indonesia. Karena gue sekarang udah bangun 5 kan. Ini butuh duit gitu untuk bangun ini ya. Dan gue harus betting di yang paling beresiko. Jadi kalau misalnya gue ditawarin nih, tim gue ada investasi waktu itu gue ditawarin invest di salah satu perusahaan, ya dia ngambil DNA dari binatang dan dia coba untuk hidupin lagi binatang-binatang yang udah punah. Ya. Tapi dengan tiket size dan dengan duit gue sekarang, jawabannya alokasi jadi terlalu besar. Jadi nggak gue ambil. Gitu loh. Gue banyak tawaran-tawaran investasi yang aneh-aneh yang sangat beresiko gitu. Tapi so far ya tergantung nanti pertumbuhannya. Tapi gue harus ambil yang beresiko. Kenapa? Karena gue butuh misinya untuk ini. Gitu ya. Jadi anggap gini, market crash itu pasti terjadi. Ya market tuh nggak mungkin naik terus. Market tuh selalu begini. Nah ini kuat nggak? Ya kuat nggak? Kalau nggak kuat nggak usah investasi. Lupain, lu tutup video ini, ya jadi gembel aja beli cash. Duit lu cash aja semua. Ya makan inflasi terus. Lu mau berinvestasi pasti ada resikonya. Gitu. Kapal yang lu investasikan dari zaman dulu ada resiko untuk dia tenggelam. Ada resiko untuk dia diambil sama bajak laut. Gitu. Hidup ini penuh resiko. Lu mau ambil resiko atau tidak? Gitu. Jadi dengan pengetahuan ini semua, kita akan coba untuk ya konstruksi portofolionya ya teman-teman ya. Kita kan bagi 8 ya. Kalau bagi 8 berarti gini. Ya. Nah ini. Bagi 8. Ini paling bego ya ibaratnya. Ini kita coba misalnya public equity. Oke. Ini kita masukin di sini private equity. Ini portofolio contoh ya. Ini kita masukin di sini cash, gitu kan. Ini kita masukin di sini gold, commodity. Ini kita masukin di sini real estate, property. Ini kita masukin di sini Bitcoin. Ini kita masukin di sini ya, bonds. Oke. Jadi terus ini kita bisa masukin, kita mau yang aneh gitu kan. Kita public equity-nya kita nggak suka cuman satu, tapi kita coba pengen masukin yang lain. Kita pengen misalnya fokus di emerging market gitu. Equity. Oke. Ini aja portofolio udah jadi. Ya, lu cuman kayak begini. Nah, market tuh ada 2 konsep. Ada namanya alpha. Ada namanya beta. Nah, lu mau yang mana nih? Lu mau cari alpha atau mau cari beta? Kebanyakan dari lu, kalau lu nonton ini, ya lu udah pasti carinya beta gitu. Kenapa? Karena lu nggak akan bisa cari alpha. Alpha tuh maksudnya apa? Di dalam kripto, betanya tuh adalah Bitcoin gitu. Jadi, lu bisa nggak ngalahin 60% per tahun? Kalau nggak bisa, ya udah lu beli Bitcoin gitu. Kalau bisa, ya lu bisa trade Solana, lu trade Ethereum, lu jual beli. Sama kayak di public market. Lu bisa nggak ngalahin World Index tadi gitu, 7% setahun.
Kalau lu bisa ya silakan lu beli Nvidia, lu beli Google. Nah, itu alpha dan beta. Aktif atau pasif. Nah, tapi kebanyakan dari lu gua saranin beta. Coba kita cari betanya ya. Public equity betanya kita pakai Vanguard punya. Dan private equity ini kan agak tricky, tapi ini ada ETF-nya, IPRF namanya. Ya. Cash ini kita pakai SGOV, US Treasury Bill. Gold kita pakai GLD. Real estate kita pakai Vanguard punya, FNQ. Bitcoin kita pakai BlackRock punya, IBIT. Ya. Ini, kok terus dari luar gua. Bonds. Bondsnya kita pakai BND. Emerging banget kita pakai EM. Oke? Udah jadi portofolio berarti kan kalau dibagi 8 ini satu pizza ini kan berarti 12,5% kan? Ya, 100 dibagi 8. Ini aja portofolionya udah solid gitu. Nah, ini udah bisa jadi hedge fund manager lu sekarang kan nonton gua. Itu tinggal minta uang dari bapak mak lu terus mau jadi fund manager udah bisa nih, ya. Dan ini nanti kalian suka-suka gitu. Oke? Nah, kita bisa bikin portofolio di sini. Misalnya orang agresif, ya kan? Dia orang kayak gua gitu, agresif. Dia 70% resiko, 20 moderat, 10 aman, ya kan? Ada juga orang moderat. Dia mau 50 agresif, 30-nya moderat, 20-nya konservatif. Ada orang yang maunya konservatif gitu, tapi nggak masalah. Dia 30 agresif, dia 40 lebih aman, dia 30 lagi. Jadi lu bisa tinggal bagi. Oke, lu nggak harus pakai 8 ya karena duit lu belum sebanyak itu. Kalau lu mau pakai 3 juga boleh. Contohnya ya agresif 70 20 10. Lu misalnya mau pakai World Index ya kan. Terus lu mau pakai bonds BND 20 terus cashnya SGOV 10. Beres gitu, oke. Lu misalnya mau moderat. Lu mau pakai sama, pakai World Index juga ya kan. Lu pakai bonds ya kan. Terus lu pakai cash. Jadi tinggal dibikin juga, ini tinggal dimasukin gitu loh. Ini masukin sini, masukin sini, masukin sini. Senyamannya aja. Terus misalnya 70, oke lu suka banget Bitcoin, lu mau 50-nya Bitcoin, 20-nya World Index boleh gitu, silahkan. Jadi portofolio tuh tidak ada rumus pasti ya. Ini mau kayak, oh gue nggak mau deh private equity deh, gitu. Gue nggak mau ada ini gitu. Ininya lu bikin, nah ini jadi Vanguard nih. World Index, terus lu suka banget sama US, lu pakein S&P 500 juga bisa gitu ya. Jadi bisa jadi segini itu, oke gue maunya public equity ya. Terus misalnya gue nggak mau deh real estate, gue nggak suka gitu. Gue nggak suka real estate, gue sukanya Bitcoin gitu. Nah jadi Bitcoinnya segede gini gitu. Terus gue kayak aduh gue nggak mau bonds lah, bonds kayak sampah gitu returnnya. Ini gue mau ganti yang lain gitu. Bondsnya gue mau ganti yang lain. Gue masukin cash lagi lah gitu. Ini juga jadi portofolio gitu ya. Jadi lu tinggal otak-atik gitu dari sini. Terus lu misalnya lu nggak percaya, aduh emerging market nggak mau lah gitu. Lu tinggal hapus gitu. Nah, gitu. Jadi segini tuh public equity. Lu punya cash gitu kan. Lu ada gold, lu ada Bitcoin. Apakah ini jadi portofolio yang salah? Enggak. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Dan ini penting aset alokasi kenapa? Karena ada waktunya Bitcoin-nya turun, ada waktunya gold-nya turun, ada waktunya public equity-nya turun, tapi lu punya cash yang nopang gitu. Jadi lu selalu harus punya barbel. Yang gue suka tuh di barbel. Jadi kayak barbel gini kan. Ini resiko, ini aman. Jadi ada cash di sini, ada yang paling beresiko. Jangan ngambil yang tengah. Gitu. Jadi lo harus tahu gitu kan. Gue udah kasih bumbu-bumbunya, ya tujuan jadi investor itu apa. Ya butuh proses gitu untuk ngerti aset alokasi, untuk ngerti gimana cara berinvestasi. Tapi kalau lu berinvestasi dengan baik dan benar ya nggak ada mungkin cara di dunia lu bisa rugi. Ya, lu nggak usah sok-sok jadi orang pinter lah bisa alfa. Ini ya, gua kasih tahu ada yang bilang, oh gampang beating market, coba gitu kan. Ya, untuk bisa alfa, ini misalnya S&P 500 ya, itu 90% hedge fund gagal untuk ngalahin indeks S&P 500. Oke? Jadi buat yang lu bilang, oh tapi returnnya kecil cuma 10-11%, gue bisa gitu kan. Kata guru forex gue di TikTok bisa 1% sehari. Itu dia tinggal di fantasi liar gitu. Karena expected return tuh segini. Yang paling jago, Warren Buffett, itu ya dia bisa 20% gitu, 19-20%. Lu bisa compound 19-20%, lu tambahin 30 tahun, lu jadi orang paling kaya di Indonesia. Ya.
Jadi apakah lu bisa beat S&P 500? Apakah lu bisa beat betanya di kripto Bitcoin? Jawaban menurut gue juga nggak bisa gitu. Ya, jadi nggak usah ribet-ribet ya kan. Beli, jual, kanan, kiri. Simple banget. Lu bisa punya budget 20 juta per bulan. Lu bikin portofolionya gitu kan nih. Gue bikin yang paling simple nih misalnya. Lu Bitcoin nih, segini. Ini S&P nih. Ini cash. Lu tembak terus nih sini, kan? Tembak. Bulan depannya lagi punya duit 22 juta, tembak lagi sini. Lu kayak gini ya, lu ngalahin semua fund manager yang ada di Indonesia. Lu lagi ntar kayak reksadana saham Indonesia. Sama cara gue ini, lu Bitcoin, lu S&P, lu cash. Ini kalah semua. Semuanya fund manager kalah. Ya. Karena finance itu udah diselesaikan, ya. Finance itu udah ada teorinya gitu loh. Market itu kalau kita lihat sebesar S&P itu udah lebih efisien gitu. Ini mungkin ada yang debat ini bisa jadi panjang ya debatnya. Ada yang bilang, oh nanti ketika SpaceX itu mau IPO, ya kan? SpaceX mau IPO, nanti indeksnya bakal gelembung ya itu memang pasti gitu. Indonesia juga begitu akhirnya, ya. Ibaratnya mereka ini orang-orang yang mau mencurangi gitu kan sistemnya. Karena ini indeksnya 500 perusahaan, ketika SpaceX misalnya OpenAI masuk ntar indeksnya gelembung aja karena dari dulu selalu gelembung gitu. Ya. Cuman untuk lo bisa beat expected return di 10-11% ini near impossible atau hampir mustahil, ya. Jadi Ray Dalio bilang untuk beat the index it's harder dibanding lu Olympic gitu. Makanya lu berenang nih gue tanya, lu bisa nggak ngalahin Michael Phelps? Lu ada yang bilang bisa kan lu bego gitu. Ini lebih susah dari lu ngalahin Michael Phelps tuh lebih susah ini. Kenapa? Karena orang yang coba ngalahin ini adalah orang-orang paling pintar di dunia. Gitu. Lu lawan lu fun-fun kayak Citadel, Susquehanna. Jadi orang yang return tuh gampang itu tuh tinggal di alam ya mungkin kurang edukasi gitu. Mereka kurang edukasi. Jadi jangan pernah percaya ada orang bisa bilang 1% sehari. Ini kurang edukasi ya. Ini expected return dari public market which bisa kena drawdown 30-40% ya. Ini realita pasar gitu. Dan hedge fund dibayar sangat-sangat mahal kalau dia bisa achieve Warren Buffett level of return, makanya bershare jadi mahal. Ya. Ini kemustahilan nih. Ini jenius datang kayak ke dunia ini 100 tahun sekali yang bisa 19-20%. Tapi rata-rata orang 10-11%. Karena besar sekali ya. Ketika lu punya uang pool of capital yang besar, lu bisa 10-11%. Itu akan grow jadi uang yang luar biasa besar. Jadi semoga bermanfaat. Ntar kita akan bahas ke depannya lebih banyak, lebih teknis lagi. Ternyata banyak ya, masing-masing aset seperti apa, breakdown-nya seperti apa, indexing seperti apa ya.